Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Cahyono. Di sini saya akan memberikan materi tentang seni rupa dua dimensi. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua ukuran atau sisi. Mudahnya, karya ini hanya memiliki panjang dan lebar saja, tanpa dimensi yang ketiga, yaitu ruang. Contohnya adalah lukisan, seni grafis, ilustrasi, fotografi, dan karya seni rupa lainnya yang digambar di atas permukaan datar. Istilah ini muncul ketika seni rupa dibedakan berdasarkan dimensinya, yaitu karya seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Penggolongan seperti ini dilakukan agar kita memahami seberapa jauh cakupan seni rupa dapat dibedakan. Sedangkan seni rupa dua dimensi hanya memiliki dua batas pada setiap sisinya, yaitu sisi panjang dan sisi lebar, yang menjadi pembeda antara seni rupa tiga dimensi dan dua dimensi ada di unsur ruang. Kemudian kita masuk di jenis karya seni rupa dua dimensi, yaitu pertama seni gambar. Sebuah karya seni dua dimensi yang mengutamakan unsur garis dan unsur bidang karya itu sendiri. Biasanya menggunakan media kertas, pensil, spidol, cat air, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu seni lukis. Sebuah karya seni dua dimensi yang mengutamakan keindahan dilihat dari sisi panjang dan lebarnya. Biasanya dibuat pada media kanvas dan bahan baku utamanya yaitu cat. Ketiga, seni fotografi. Seni memperindah diri atau mendapatkan sebuah gambar dengan menggunakan bantuan alat kamera. Saat ini seni fotografi itu banyak diminati atau marak digunakan, baik itu oleh anak-anak, remaja ataupun orang dewasa. Kadang ada yang foto dirinya, foto selfie ataupun foto orang lain dengan menggunakan kamera HP. Yang keempat yaitu seni grafis, sebuah karya seni dua dimensi yang menggunakan bidang yang datar dengan cara menggambar pada sebuah media kemudian dicetak dengan jumlah yang kita inginkan. Sekarang kita masuk di teknik seni rupa dua dimensi. Yang pertama yaitu teknik aplikasi, merupakan sebuah karya hias yang digunakan dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam kain yang sudah digunting, seperti bunga, daun, boneka, dan bentuk lainnya di sebuah kain yang berfungsi sebagai hiasan. Jadi teknik aplikasi ini yaitu teknik menempelkan pada media dengan bahan baku kain perca yang kita gunting lalu kita tempelkan pada karya atau media. Yang kedua yaitu teknik mozaik, merupakan sebuah teknik menggambar dengan menggunakan suatu bentuk geometris tertentu. Bentuk geometris digunakan untuk mengganti bahan pewarna. Nah, contohnya misalnya kita membuat sebuah karya seni dengan menggunakan sisa-sisa potongan keramik atau pecahan-pecahan keramik lantai dengan berbagai macam warna. Itu nanti keramik tersebut akan kita disusun menjadi sebuah karya seni yang sangat indah atau menarik. Kemudian yang ketiga yaitu teknik merakit, merupakan sebuah karya seni dengan cara menyambungkan beberapa potongan bahan. Cara ini disebut dengan merakit. Rakitan adalah hasil karyanya. Nah, untuk teknik merakit ini, kalau kalian pernah jalan-jalan ke Malioboro di titik 0 km, dulu sempat ada sebuah karya seni dengan teknik merakit dengan bahan atau material dari logam atau besi, potongan-potongan kemudian dirakit menjadi sebuah karya seni. Ada lempengan-lempengan juga
Misalnya dulu sempat ada itu patung macan, kemudian orang dan lain sebagainya. Nah, kalau yang 2 dimensi itu bentuk hiasan dinding, biasanya logam-logam atau lempengan logam itu dipotong kemudian dirangkai menjadi sebuah karya seni 2 dimensi. Yang keempat yaitu teknik kolase, merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas, kemudian kertas tersebut ditempelkan pada objek tertentu sehingga membentuk lukisan. Dengan teknik ini dapat menghasilkan lukisan yang abstrak ataupun juga realis dari potongan kertas yang ditempelkan tadi. Kemudian yang kelima yaitu teknik transparan. Teknik transparan ini adalah teknik yang seringkali dipakai pada saat melukis atau menggambar. Pada teknik ini biasanya menggunakan cat air, namun hanya digoreskan secara tipis-tipis saja, jadi menghasilkan tekstur yang begitu transparan. Kemudian selanjutnya yaitu unsur seni rupa 2 dimensi. Yang pertama yaitu titik. Titik merupakan unsur karya seni rupa yang paling dasar dan paling kecil. Titik seperti sebuah bintik dalam seni rupa. Dengan sebuah titik, seorang bisa mendapatkan ide baru dalam berkarya. Selain itu, titik mempunyai pusat perhatian tersendiri atau mempunyai warna yang mencolok, berbeda sendiri dari yang lainnya. Nah, biasanya pada seni rupa, titik ini disebut dengan teknik atau cara menggambar pointillis atau dengan cara titik-titik arsirannya. Kemudian selanjutnya yaitu garis. Garis merupakan goresan atau batas suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan sebagainya. Garis mempunyai dimensi yang cenderung memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis juga memiliki beberapa sifat seperti panjang, pendek, horizontal, vertikal, tipis, lurus, berombak, melengkung, tebal, patah-patah, miring, halus, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu bidang. Salah satu karya seni rupa yang dibentuk atau terbentuk dari hubungan beberapa garis disebut bidang. Bidang memiliki dimensi panjang, lebar, atau bisa disebut juga pipih. Sedangkan bentuk memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Yang membedakan antara bentuk dan bidang yaitu kalau bidang itu tanpa ada unsur ruangnya atau tingginya. Tapi kalau bentuk itu ada panjang, lebar, dan tinggi, jadi mempunyai ruang. Kemudian yang keempat yaitu bentuk. Bentuk bisa diartikan sebagai bangun. Bangun mempunyai bentuk ruang atau kolom. Itu tadi mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Jadi mempunyai sebuah ruang. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan sebuah benda. Sifatnya kasar, halus, berpori, licin, mengkilat, dan sifat-sifatnya bisa dirasakan lewat indera mata dan indera peraba. Berdasarkan jenisnya, tekstur terbagi menjadi 2 macam, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata mempunyai nilai dan kandungan yang sama dengan penglihatan dan perabaan, sedangkan tekstur semu tidak mempunyai nilai dan kandungan yang sama dengan penglihatan atau perabaan. Kemudian kita masuk nilai estetis seni rupa 2 dimensi. Sesungguhnya keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Tidak demikian halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif. Keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Sebagai contoh, ketika kalian melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, kalian dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur seni rupa pada karya tersebut.
Kalian merasa tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk melihatnya, bahkan ingin memilikinya walaupun kalian tidak tahu objek apa yang ditunjukkan oleh karya tersebut. Teman kalian mungkin tidak tertarik pada karya tersebut dan lebih tertarik pada karya lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa nilai estetis sebuah karya seni rupa dapat bersifat subjektif. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya untuk nambah wawasan belajar tentang seni budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.